Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk Saprodap dari Paktani. Nah, mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau di antara sobat ada yang membeli pupuk Saprodap ini kemasan yang repacking, jadi nggak ada keterangan dosis, cara penggunaan, dan juga yang lainnya. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk Saprodap ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk Saprodap 1620 plus 12S. Jadi maksud dari angka-angka ini itu adalah kandungannya sobat ya. Nanti akan kita bahas di balik kemasannya ini ada keterangannya. Kemudian di sini ada keterangannya amonium fosfat. Dan ini dari Paktani atau saprotan utama. Nah, di balik kemasannya ini ada keterangan kandungannya sobat ya. Jadi yang pertama itu ada nitrogen sebanyak 16%, kemudian ada fosfatnya di sini 20% dan juga dilengkapi dengan sulfur sebanyak 12%. Nah, jadi pupuk ini itu adalah pupuk NPS ya sobat ya, nitrogen, fosfat dan juga sulfur. Nah, jadi ini tuh bukan pupuk NPK lengkap sobat ya, karena tidak memiliki kaliumnya di sini. Jadi fokus utamanya itu adalah NPS, nitrogen, fosfat, dan juga sulfur. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungan unsur haranya ini. Yang pertama itu ada nitrogen. Jadi fungsi utamanya itu untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Jadi fungsinya itu untuk merangsang pertumbuhan daun dan juga batang, membuat tanaman lebih hijau karena membantu pembentukan klorofil. Selanjutnya mempercepat pertumbuhan awal tanaman. Nah, untuk gejala dari kekurangan nitrogen itu biasanya daun pucat atau kekuningan, pertumbuhannya itu lambat dan juga tanamannya itu kecil serta kurang subur. Selanjutnya yang kedua di sini ada fosfat untuk kandungannya itu. Jadi fungsinya itu untuk merangsang pertumbuhan akar, membantu pembentukan energi tanaman, memperkuat tanaman di fase awal, serta membantu pembungaan dan pembentukan buah atau biji di fase lanjut. Nah, karena kandungan P-nya di sini cukup tinggi, jadi pupuk ini itu bagus untuk awal tanam, merangsang akar dan juga membantu tanaman cepat mapan setelah pindah tanam. Kemudian yang selanjutnya di sini ada sulfur sobat ya, atau belerang. Jadi fungsinya itu untuk membantu pembentukan protein dan juga enzim, membantu pembentukan warna hijau daun, mendukung pembentukan aroma atau rasa pada beberapa tanaman, dan juga membantu efisiensi penyerapan nitrogen. Nah, sulfur juga sering membantu tanaman terlihat lebih segar dan juga pertumbuhan lebih stabil, terutama bila tanah memang kekurangan sulfur. Nah, jadi untuk pupuk Saprodap ini lebih cocok itu digunakan pada saat fase awal sobat ya, sampai fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Jadi pupuk ini itu paling cocok digunakan saat awal tanam atau pupuk dasar, bisa juga untuk fase vegetatif awal, dan juga saat tanaman butuh dorongan akar, daun plus batang. Karena nitrogen itu membantu daun atau batang, fosfat itu untuk membantu akar dan pembentukan energi, serta sulfur itu untuk membantu metabolisme dan pembentukan hijau daun. Jadi pupuk ini itu lebih cocok dipakai saat setelah tanam, masa pertumbuhan awal, pemulihan tanaman setelah pindah tanam, serta membesarkan perakaran dan juga batang. Nah, kemudian sini ada keterangan keunggulannya sobat ya dari pupuk Saprodap ini. Yang pertama itu merupakan pupuk majemuk yang mengandung nitrogen dan juga fosfat serta sulfur, mempunyai kelarutan fosfat 85% sehingga cepat terserap oleh tanaman. Selanjutnya cocok untuk digunakan pada fase vegetatif karena unsur hara Saprodap ini mudah terserap oleh akar sehingga pertumbuhan tanaman lebih cepat dan batang kokoh. Kemudian memperkuat batang tanaman, warna daun lebih hijau dan juga perakaran lebih sempurna. Dan pupuk Saprodap ini juga cocok digunakan sebagai pupuk dasar maupun pupuk susulan. Nah, untuk kelebihan dari pupuk ini dibandingkan dengan pupuk nitrogen tunggal, kalau dibandingkan dengan nitrogen biasa seperti urea, Saprodap ini punya kelebihan lain sobat ya. Jadi dia itu tidak hanya menghijaukan, karena selain dari nitrogen dia juga mempunyai fosfat yang tinggi. Jadi bukan cuma untuk daun yang tumbuh, tapi akar juga didorong sobat ya. Kemudian cocok untuk pupuk dasar karena unsur fosfat di sini sangat penting di awal pertumbuhan. Jadi pupuk seperti ini itu sering lebih pas dijadikan sebagai pupuk dasar, pupuk starter dan juga pupuk susulan awal. Selain itu juga ada unsur sulfurnya di sini. Jadi sulfur itu membantu efisiensi pembentukan protein dan juga pertumbuhan vegetatif. Jadi pertumbuhan tanaman itu biasanya lebih isi daripada sekedar hijau. Kemudian di sini bentuknya itu amonium fosfat. Jadi apa itu amonium fosfat? Jadi dari namanya pupuk ini itu berbasis amonium dan fosfat. Jadi unsur nitrogen dan juga fosfatnya di sini berada dalam bentuk yang relatif cepat dimanfaatkan oleh tanaman. Dan di sini juga ditulis sobat ya, kelarutan fosfatnya itu 85% sehingga cepat terserap oleh tanaman. Artinya fosfatnya itu dirancang cukup mudah tersedia untuk tanaman sehingga bagus untuk mendorong pertumbuhan akar dan fase awal. Kemudian di sini ada rekomendasi dosisnya sobat ya. Jadi untuk tanaman padi atau palawija, dosisnya itu 100 sampai 150 kg per hektar area. Kemudian untuk tanaman hortikultura, dosisnya itu 300 sampai 500 kg per hektar area. Tanaman perkebunan seperti sawit, kakao dan juga karet, sama juga sobatnya 300 sampai 500 kg per hektar area. Kemudian di sini ada keterangan cara aplikasinya. Jadi aplikasi Saprodap ini sangat mudah.
Bisa ditaburkan di atas tanah atau ditugal, dimasukkan ke dalam lubang, lalu ditutup tanah. Bisa juga diaplikasikan dengan metode dikocorkan dengan cara dilarutkan dalam air terlebih dahulu. Nah, kadang juga ada yang bingung sobat ya untuk takaran atau dosis pertanamannya itu berapa gram. Jadi tinggal sobat bagi aja di sini. Misalnya untuk tanaman hortikultura di sini 300 kg per hektar area. Misalkan dalam 1 hektar itu sobat menanam sekitar ada 20.000 pohon. Jadi tinggal sobat bagi aja 300 kilo dibagi 20.000 pohon. Jadi ketemunya itu sekitar 15 gram ya sobat ya per tanaman itu. Dan juga disesuaikan dengan ukuran tanamannya sobat ya. Jadi semakin besar tanamannya, dosisnya itu semakin tinggi. Jadi kalau masih kecil itu misalnya baru pindah tanam, jangan langsung banyak ya sobat ya, jangan langsung 15 gram, bisa sobat dikit dulu, misalnya 3 gram atau 5 gram per tanaman. Jadi sobat sesuaikan juga dengan ukuran tanaman dan juga kondisi lahannya. Dan ini dari saprotan utama Nusantara sobat ya. Kemudian negara asalnya itu dari RRT atau Republik Rakyat Tiongkok. Selanjutnya untuk harga dari pupuk Saprodap ini yang kemasan 5 kg ya sobat ya ini. Ini itu saya belinya di toko online, untuk harganya itu sekitar 100 ribuan lah untuk yang 5 kg ini. Jadi 90 sampai 100 ribuan. Jadi kalau untuk per kilonya itu kenanya sekitar 20 ribuan ya sobat ya. Dan untuk harga itu juga tergantung sobat membelinya di mana. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok di bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga dalam lampiran tautannya biasanya. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Jadi untuk harga itu juga tergantung dari akun sobat biasanya, karena ada diskonnya juga sobat ya. Sobat cek aja di situ dapat harga berapa. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih pupuk Saprodap dari Paktani ini. Jadi itu berbentuk granula sobat ya, atau butiran berwarna putih seperti ini. Tuh. Ini putihnya putih bersih sobat ya tuh. Ini kita coba larutkan ke air ya sobat ya. Nah, karena bentuknya itu granul, dia jadi agak sulit ya sobat ya untuk larutnya itu. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk Saprodap ini. Jadi misalnya tanaman segini sobat ini, ukuran segini, yang pertama itu bisa sobat taburkan aja di sekitar media tanam dengan jarak sekitar 10-15 cm dari batang tanaman. Sedikit aja sobat ya, disesuaikan dengan ukuran tanamannya. Nah, jadi yang pertama itu dengan cara ditabur bisa, kemudian yang kedua itu dengan cara ditugal. Jadi ditugal itu dengan cara membuat lubang dulu di sekitar batang tanamannya sekitar 10-15 cm. Nah, kemudian pupuknya bisa sobat masukkan, lalu sobat tutup aja dengan media tanam seperti ini. Nah, selain dengan cara ditabur dan juga ditugal, bisa juga dengan cara dikocor ya sobat ya. Untuk dosis dikocor itu sekitar 5-15 gram per liter air, disesuaikan juga dengan umur tanaman dan juga ukuran tanaman. Jadi kita gunakan dosis rendah dulu aja sobat ya, sekitar 5 gram per liter air. Nah, di sini ada ember dengan kapasitas air sekitar 8 liter. Jadi 8 kali 5 sekitar 40 gram untuk 8 liter air ini. Selanjutnya bisa kita aduk sampai rata sobat ya, sampai larut dengan sempurna. Karena dia larutnya agak lama, jadi lumayan harus nunggu lama ya sobat ya. Nah, anggap aja ini sudah larut sempurna sobat ya. Selanjutnya bisa sobat langsung kocorkan aja ke media tanamnya. Jadi untuk yang dikocorkan itu disesuaikan juga dengan ukuran tanamannya. Jadi untuk tanaman segini nih sekitar 100 ml sampai 200 ml sobat ya. Untuk yang dikocorkannya itu kocorkan ke media tanamnya seperti ini dengan jarak sekitar 10-15 cm dari batang tanaman. Seperti itu kurang lebih untuk cara penggunaannya. Kemudian untuk intervalnya itu untuk cara ditabur sekitar 10-14 hari sekali, sedangkan untuk cara dikocor itu sekitar 7-10 hari sekali. Disesuaikan juga dengan kondisi lahan atau kondisi setempat itu. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk Saprodap dari Paktani ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat, terutama untuk fase vegetatif atau awal tanam, mungkin bisa menggunakan pupuk Saprodap ini sobat ya. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga dalam lampiran tautannya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.